Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? Syirik. Menjauhi larangan Rasul SAW. Ini waktunya terbatas, jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Kita harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Rasul SAW, kita harus percaya. Karena Rasul SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 3-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan, tubuhnya sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah pada pulang, Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, "Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuk?" Siapa Rob kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu? Orang yang beriman dia akan menjawab, Robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar nggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, "An sadaqa abdi." Hambaku sudah benar jawabannya. "Wa afrishu lahu ilal jannah waftahu lahu baban ilaiha." Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga, sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bau wangi. Kata orang mukmin itu, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana amaluka saleh." Saya adalah amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasul SAW, datang juga dua orang malaikat, kemudian ditanya, "Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuk?" Pertanyaan tiga di atas, jawabannya adalah, la adri, saya nggak tahu. Apa agamaku, siapa nabiku, siapa Rabbku, anak nggak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya, dan dibukakan pintu ke neraka. Lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu, datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya, "Siapakah kamu?" "Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia." Percaya? Percaya nggak? Masa kuburan cuma ukuran 2x4, masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Nggak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihhu. Seandainya kalian punya gelas, ada lalat mampir, pengen kerjakan? Kerjakan, kata Rasulullah SAW, falyaghmishu, celupkan lalat itu biar seluruhnya itu masuk. Terus apa? Terus diminum sama lalatnya? Ya enggak toh mas. Dicelupkan terus di apa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita nggak tahu nih, ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih sayap yang mana nih? Iya, kalau misalnya yang jatuh sayap apa? Yang penawar. Kalau yang jatuh sayap apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, falyaghmishu, dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran nggak percaya, nggak mungkin lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu, di tempat sampah, di WC, kemudian di tempat-tempat yang kotor. Mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat. Nggak mungkin, mustahil. Ente itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat. Siapa? Allah yang bikin lalat. Kenapa nggak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda, tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Minum gak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul SAW, kalau kita minum maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Karena apa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan, tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya, karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu nih hadisnya apa nih? Sahih enggak? Kalau nggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz, ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 310. Allah Subhanahu wa taala ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika ngajarkan sholat, Pak, ini hadisnya apa? Yang penting guru anak dulu kayak gini ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, Mas, sholatnya kayak gitu tuh siapa yang ngajarin? Kata mbah anak kayak gini. Enggak. Kita harus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
salat. Loh, kita nggak bisa ngeliat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita berpikir mulai dari sekarang, ini puasa ana gimana nih? Pertama dari wudhu. Wudhu ana nih gimana nih? Wudhu nih Rasulullah SAW kalau membasuh kepala ini, apakah cukup cuma kayak gini-gini doang, atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, ketika istinsyak, yaitu memasukkan air kemana? Ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? Rambut tadi, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti gesbi ana hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Gesbi. Nanti kalau gitu, agak rapi dong. Cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan cukup 3 helai saja. Jadi gak usah susah. Ambil 3 helai, set. Jadi dong wudhunya. Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul SAW apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu enggak rapi, kan ada sisir. Nyantai aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita. Cara berwudhu, cara sholat. Ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini, atau kayak gini, atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh di atas perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasul SAW, maka amalannya tidak akan diterima, percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca zikir ini. Apa? Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada nggak hadisnya? Itu tuh tanya hadis-hadis kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, Anda pengen tahu hadisnya. Sudahlah, yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya Latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama. Gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul sudah mengajarkan. Kalau nggak ada berarti nggak ada tuntunannya. Berarti nggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini udah sempurna, nggak butuh ditambah dan nggak boleh dikurangi. Mau cara zikir udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Nggak mungkin Rasulullah SAW nggak ngajarkan masalah zikir. Lawong, maaf, masuk ke kamar mandi saja, ke WC itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Suatu hal yang sangat remeh sudah diajari caranya. Itu kalau misalnya masuk WC dahulukan kaki apa? Kiri. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar dahulukan kaki kanan, baca apa? Ghufranaka. Sudah diajarkan. Yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini nggak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini 4 kunci yang insya Allah seandainya kita mengamalkan 4 kunci ini,
kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul, tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.